pagi. Saat ini saya akan mempresentasikan resume dari jurnal yang telah saya pilih. Jurnal yang telah saya pilih ini berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat imunisasi measles rubella atau MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Jurnal ini dibuat oleh 3 orang. Yang pertama oleh Tristan VM Kantohe, lalu yang kedua oleh Novi Harampengan, dan yang ketiga oleh Max FJ Manti. Jurnal ini dikeluarkan pada Januari 2019. Measles atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai campak dan rubella yang dikenal sebagai campak Jerman adalah 2 penyakit infeksi yang sangat menular. Sama seperti penyakit yang disebabkan oleh virus pada umumnya, kedua penyakit ini tidak memiliki pengobatan, tapi dapat dicegah dengan cara imunisasi. Dan imunisasi yang dimaksud itu adalah imunisasi measles rubella atau imunisasi MR. Imunisasi ini dapat diberikan kepada anak-anak dengan kisaran usia dari 9 bulan hingga 15 tahun. Imunisasi ini dapat mencegah komplikasi dari virus measles seperti encephalitis, pneumonia, gizi buruk, kebutaan, bahkan kematian. Imunisasi ini juga dapat mencegah keguguran dan kecacatan pada bayi yang disebabkan oleh sindroma rubella kongenital pada ibu hamil. Pemberantasan virus measles dan pengontrolan virus rubella pada tahun 2020 merupakan salah satu program Indonesia sebagai bentuk komitmen dalam imunisasi nasional. Kampanye ini dilaksanakan dengan 2 fase. Pada fase pertama dilaksanakan di Pulau Jawa pada bulan Agustus dan September tahun 2017. Sedangkan fase kedua dilaksanakan di bulan Agustus dan September juga pada tahun 2018 di luar Pulau Jawa dengan target 28 provinsi di luar Pulau Jawa. Namun walaupun sudah diadakan program ini, tetapi masih saja angka insiden kedua penyakit ini di Indonesia tetap tinggi. Bahkan Indonesia masuk ke dalam urutan kelima dari 10 besar negara dengan angka kejadian measles tertinggi periode 12 bulan menurut WHO. Tidak hanya itu juga, insiden kasus rubella di Indonesia juga tidak kalah banyak. Anak-anak dari kelompok umur 5 hingga 9 tahun memiliki angka insiden yang cukup tinggi, yaitu 30,9 per 1 juta anak diperkirakan akan terkena rubella. Lalu untuk anak berumur 10 sampai 14 tahun memiliki angka insiden sebesar 25,6, dan anak berumur 1 hingga 4 tahun memiliki angka insiden sebesar 12,8. Di Indonesia, walaupun kampanye imunisasi MR ini telah pada fase 1 ini telah dilaksanakan di Pulau Jawa dan dinilai cukup berhasil karena melebihi capaian target sekitar 1,98% dan dapat memberi kekebalan kepada 35,3 juta anak. Tetapi masih ada beberapa persen dari masyarakat yang kontra terhadap pemberian imunisasi ini. Hal ini dapat disebabkan karena adanya anggapan yang mengatakan bahwa imunisasi ini dapat menyebabkan kelumpuhan. Walaupun anggapan ini telah diinvestigasi dan ditolak kebenarannya. Dan juga karena MUI yang mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi MR ini adalah haram. Walaupun diperbolehkan karena masih belum ditemukan imunisasi MR yang halal. Bahkan juga imunisasi MR ini telah mendapatkan rekomendasi dari WHO dan dapat surat edar dari Badan POM Nasional. Tingkat pendidikan, pengetahuan orang tua akan imunisasi termasuk terutama ibu, umur orang tua dan urutan kelahiran anak sebelumnya telah dirumuskan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi minat imunisasi dalam satu keluarga. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Faktor-faktor yang akan diteliti ini adalah faktor seperti tingkatan pendidikan orang tua, umur orang tua, pengetahuan orang tua akan imunisasi MR, dan yang terakhir urutan kelahiran anak. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis jurnal ini adalah
metode survei analitik observasional dengan desain potong lintang. Target dari pengambilan sampel ini merupakan orang tua yang memiliki anak berumur 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun. Tempat pengambilan sampelnya berada di 4 tempat, yaitu di 2 SD, yaitu SD Negeri Malalayang dan SD GMIM 20 Malalayang. Sedangkan di 2 tempat lainnya yaitu di Puskesmas Bahu dan juga Puskesmas Minanga yang ada di Kecamatan Malalayang, Manado. Lalu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga bulan November pada tahun 2018. Pada penelitian ini responden akan diberikan angket untuk mengisi data-datanya seperti tingkat pendidikan, umur, serta urutan kelahiran anak. Lalu orang tua diberikan juga kuesioner untuk mengukur seberapa tinggi atau rendah pengetahuan responden tentang imunisasi MR. Jika mereka memperoleh skor lebih dari sampai dengan 14, maka itu artinya mereka sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup tinggi tentang imunisasi MR. Tapi jika skornya kurang dari 14, maka artinya pengetahuan mereka tentang imunisasi MR itu masih rendah. Analisis uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji chi-square dan juga Fisher exact test. Hasil penelitian dari penelitian ini, penulis jurnal berhasil mendapatkan sampel sebanyak 105 responden dengan response rate sebesar 94% dan completion rate sebesar 98%. Dari 105 sampel yang didapatkan, 60 sampel berasal dari 2 sekolah dasar dan 45 sampel lainnya berasal dari puskesmas. Jadi ini adalah hasil dari penelitiannya. Dapat dilihat dari tabel 1 yang merupakan karakteristik responden. Lihat dari tabel 1, dari 105 responden paling banyak memiliki anak yang berjenis kelamin perempuan. Yang memiliki anak berjenis kelamin perempuan ada 69 responden dari 105 responden dengan persentase 65,7%. Lalu untuk umur anak, responden paling banyak responden memiliki anak berumur 11 tahun, 10 tahun, dan 8 tahun. Yang berturut-turut ada untuk responden yang memiliki anak berumur 11 tahun itu ada 27 responden dengan persentase 25,7%. Untuk responden yang memiliki anak berumur 10 tahun itu ada 24 responden dengan persentase 22,9%. Dan yang terakhir, untuk responden yang memiliki anak berumur 8 tahun itu ada 16 responden dengan persentase 15,2%. Lalu yang ketiga, untuk minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang ini, dari 105 responden yang berminat untuk ikut imunisasi MR itu adalah 82 responden dengan persentase 78,1%. Lalu sisanya yang tidak berminat untuk ikut itu ada 23 responden dengan persentase 21,9%. Lalu untuk agama, kebanyakan responden memeluk agama Kristen dengan jumlah 77 responden dengan persentase 73,3%. Lalu yang memeluk agama Islam ada 26 responden dengan persentase 24,8%. Dan yang terakhir yang memeluk agama Hindu adalah 2 responden dengan persentase 1,9%. Lalu untuk kelompok umur ayah dan ibu, yang paling banyak itu adalah yang memiliki umur kurang dari sama dengan 35 tahun. Untuk kelompok umur ayah yang memiliki kurang dari sama dengan 35 tahun itu ada 80 orang dengan persentase 76,2%. Untuk ibu yang memiliki umur kurang dari sama dengan 35 tahun itu ada 69 orang dengan persentase 65,7%. Lalu untuk pendidikan orang tua juga yang mendominasi adalah kelompok ayah dan ibu yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Untuk ayah yang memiliki pendidikan yang tinggi itu ada 92 orang dengan persentase 87,6%. Untuk ibu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi itu ada 95 orang dengan persentase 90,5%. Lalu untuk pengetahuan orang tua akan imunisasi MR juga yang memiliki
pengetahuan tinggi akan imunisasi MR itu dari 105 responden, ada 59 responden dengan persentase 56,8%. Lalu yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang imunisasi MR ada 46 responden, yaitu dengan persentase 43,8%. Dan terakhir, untuk urutan kelahiran anak yang mendominasi di penelitian ini adalah urutan kelahiran anak tunggal atau pertama dan kedua, yaitu ada 89 responden dengan persentase 84,8%. Lalu seperti yang tadi telah disebutkan bahwa dari 105 responden ini yang berminat untuk ikut imunisasi MR itu ada 82 responden dengan persentase 78,1%. Sedangkan yang tidak berminat ikut itu ada 23 responden dengan persentase 21,9%. Nah, dari yang tidak berminat ikut itu kita bisa melihat dari gambar 1. Gambar 1 ini atau diagram ini menunjukkan tentang orang tua yang tidak berminat untuk ikut. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa 39%-nya itu adalah orang tua yang telah membawa anaknya imunisasi saat balita. Sehingga ini bisa menjadi alasan kenapa mereka tidak berminat untuk membawa anaknya untuk imunisasi, karena mereka merasa anaknya tidak perlu lagi karena sudah diimunisasi campak sejak balita anaknya. Lalu untuk yang 9%-nya itu adalah orang tua yang masih yang sudah pernah membawa anaknya untuk imunisasi tapi bukan imunisasi campak. Sedangkan yang 52% lainnya itu adalah orang tua yang belum pernah sama sekali membawa anaknya untuk imunisasi campak. Lalu dapat dilihat dari tabel 2. Dari tabel 2 ini merupakan hubungan dari faktor-faktor yang diteliti dengan minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Dapat dilihat dari yang pertama itu adalah tingkat pengetahuan orang tua tentang imunisasi MR. Dari pengetahuan orang tua ini, orang tua yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang imunisasi MR dan berminat untuk ikut imunisasi MR ini ada 48 responden dengan persentase 45,7%. Sedangkan orang tua yang memiliki pengetahuan yang rendah dan tidak berminat untuk ikut imunisasi MR ini ada 12 orang dengan persentase 11,4%. Dari data yang ada diperoleh nilai probabilitasnya atau nilai P-nya itu adalah 0,36. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan orang tua akan imunisasi MR dengan minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Merlinta dan Chandrasari. Dalam hasil penelitian mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu meneliti faktor ini, yaitu faktor tentang pengetahuan orang tua akan imunisasi dengan minat imunisasi, dan mendapatkan bahwa mereka mendapatkan nilai P sebesar 0,016, yang artinya dalam penelitian mereka mendapatkan ada hubungan antara kedua hal itu. Lalu yang kedua, untuk umur orang tua, baik untuk ibu dan ayah memiliki nilai P sebesar 0,58 untuk ibu dan 0,792 untuk ayah. Nah, dari sini juga dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini tidak ada hubungan yang signifikan antara umur orang tua dengan minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Lalu yang ketiga ada tingkat pendidikan orang tua, baik untuk ayah dan ibu masing-masing. Dari data yang ada lalu dihitung nilai P-nya adalah 0,729 untuk ayah dan 0,687 untuk ibu. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, seperti faktor sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk faktor umur orang tua juga tidak memiliki pengaruh terhadap minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Dan juga hasil penelitian ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandrasari dan Merlinta yang meneliti mengenai hubungan tingkatan pendidikan dengan minat imunisasi. Pada penelitian mereka juga melakukan hal yang sama dan mendapatkan nilai P sebesar 0,262. Lalu yang terakhir untuk urutan kelahiran anak, dari data yang ada dan dihitung hasilnya itu adalah 0,796. Sama seperti faktor-faktor sebelumnya, berarti dapat disimpulkan juga bahwa dalam penelitian ini faktor urutan kelahiran anak itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado.
Jadi dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk faktor tingkat pendidikan orang tua dan pengetahuan orang tua akan imunisasi MR tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Sama seperti ini, faktor tentang umur orang tua dan juga urutan kelahiran anak juga tidak memiliki pengaruh terhadap minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Fonasek dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa unsur-unsur sosiodemografik seperti umur orang tua dan juga urutan kelahiran anak tidak memiliki pengaruh terhadap minat imunisasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa faktor-faktor yang diteliti ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Berdasarkan matriks determinan keraguan imunisasi yang dikeluarkan oleh WHO, jadi hal ini dapat disebabkan karena adanya faktor kontekstual dan faktor imunisasi itu sendiri. Faktor kontekstual itu maksudnya adalah seperti faktor peraturan pemerintah, dan untuk faktor imunisasi itu sendiri seperti metode pemberian, lalu ada desain program imunisasi dan juga jadwal imunisasi itu sendiri yang memiliki peran penting dalam minat dari imunisasi MR ini. Simpulan. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado itu adalah sebesar 78,1%. Tidak didapatkan pengaruh antara tingkat pendidikan, pengetahuan orang tua akan imunisasi MR, dan umur serta urutan kelahiran anak dengan minat imunisasi MR di Kecamatan Malalayang, Manado. Saran. Disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan kiranya dilaksanakannya sosialisasi dan program imunisasi yang lebih banyak dan lebih luas. Sekian dari saya.